Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakaria Nurisa Fahman, NIM 12102193212 dari kelas HKI NAMF, menjelaskan tentang aplikasi e-Court untuk memenuhi UTS Komputer dan Teknologi Informasi. Aplikasi e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan, replik, duplik, kesimpulan jawaban. Ada juga yang menyatakan adalah salah satu bentuk aplikasi peradilan yang berbasis online yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Mahkamah Agung telah menghadirkan aplikasi e-Court dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan pengadilan yang sederhana, mudah dan murah bagi masyarakat. Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Dasar hukum e-Court. 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Negara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 2. SK KMA Nomor 1229/KMA/SK/7/2019 tentang petunjuk teknis administrasi negara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Ruang lingkup atau tahapan e-Court ada 4. Yang pertama, e-filing, pendaftaran perkara online di pengadilan. Yang kedua, e-payment, pembayaran panjar biaya perkara online. Yang ketiga, e-summon, pemanggilan pihak secara online. Yang keempat, e-litigation atau persidangan secara online. Pengguna layanan e-Court ada 2. Pengguna terdaftar, dalam hal ini adalah advokat. Dan yang kedua, pengguna lainnya dalam hal ini adalah non-advokat. Di antaranya perorangan, kementerian, lembaga BUMN, dan lain-lain. Kejaksaan sebagai pengacara negara, badan hukum, kuasa insidentil. Layanan e-Court. Dalam hal pendaftaran perkara online saat ini dikhususkan untuk advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan akun harus melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi, tempat di mana advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari seorang atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan penjelasan singkat pendaftaran perkara online. Layanan e-Court ada 8. 1. Pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya, mendapatkan nomor perkara, pemanggilan pihak secara online, persidangan secara elektronik, salinan putusan secara elektronik, dan tanda tangan elektronik. Persyaratan penggunaan terdaftar untuk advokat dan non-advokat. Yang untuk advokat, KTP, kartu anggota advokat, BA sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. Untuk pengguna non-advokat, untuk pengguna perorangan, KTP atau surat pengganti KTP, paspor untuk kementerian, lembaga BUMN, kejaksaan, pengacara negara, KTP, surat pengganti KTP, kartu pegawai, surat kuasa atau surat tugas. Untuk badan hukum, KTP atau surat pengganti KTP, surat keterangan sebagai karyawan, surat kuasa khusus. Untuk kuasa insidentil, KTP atau surat pengganti KTP, izin insidentil dari ketua pengadilan, dan surat kuasa khusus. Pendaftaran pengguna terdaftar. Untuk advokat, akses link, klik untuk mendaftar, registrasi pengguna, aktivasi akun via email, login e-Court, lengkapi data, upload dokumen, data lengkap, tunggu verifikasi. Pendaftaran pengguna lain, daftar ke pengadilan, menemui petugas PTSP khusus pelayanan e-Court, berikan kelengkapan persyaratan, verifikasi akun. Tata cara tahapan e-Court. Yang pertama, e-filing. 1. Memilih pengadilan tujuan terdaftar. 2. Mendapatkan nomor registrasi. 3. Upload dokumen. 4. Mengisi data para pihak. 5. Upload berkas perkara gugatan, dan selanjutnya pembayaran panjar biaya perkara. Yang kedua, e-payment. Pratinjau biaya perkara, mendapatkan rekening virtual akun, mendapatkan notif rekening virtual akun via email,
Dan yang terakhir, panjar perkara sesuai nominal. Yang ketiga, e-summon. Panggilan elektronik hanya dilakukan kepada penggugat atau pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis. Tergugat atau termohon atau pihak lain telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Keuntungannya, biaya ringan, proses lebih cepat dan sederhana. Yang terakhir, e-litigation. E-litigation, tata cara persidangan secara elektronik. 1. Pada sidang pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan prinsipal. 2. Hakim menawarkan tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil. 3. Hakim menetapkan jadwal persidangan. 4. Para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik. Yang kelima, para pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan. 6. Hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik. 7. Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik. 8. Hakim membaca putusan secara elektronik. Demikian penjelasan mengenai aplikasi e-court dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.